Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan penuh berkah tentunya. Oke, kenalin, aku Husik Maroaina, mahasiswa STEM di Bandung semester 4 dengan program studi Ekonomi Syariah. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas isu nasional yang sedang hangat-hangatnya, yaitu kebijakan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang mana beliau menyatakan akan menghapus sistem kuota impor, terutama untuk komoditas penting seperti daging, beras, dan kebutuhan pokok lainnya. Minta ya, ada Menteri Pertanian, ada Menteri Perdagangan, nggak usah ada kuota apalagi semua, nggak ada kuota. Nah, kebijakan ini disampaikan beliau dalam acara Serasahan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia pada 8 April tahun 2025 di Jakarta. Dan tentu saja pernyataan ini langsung memicu banyak tanggapan. Ada yang pro dan ada juga yang kontra. Nah, sebagai seorang akademisi di bidang ekonomi syariah, aku ingin mengajak kalian semua untuk melihat kebijakan ini dari berbagai sudut pandang secara adil dan juga objektif. Nah, sebelum kita masuk ke analisis, yuk kita pahami dulu apa sih itu kuota impor. Nah, teman-teman, kuota impor itu adalah batasan jumlah barang yang boleh diimpor dari luar negeri ke Indonesia. Nah, biasanya itu ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas pasar dalam negeri, melindungi produsen lokal, dan mencegah banjirnya barang-barang asing. Nah, Presiden Prabowo menilai bahwa sistem kuota ini sering banget disalahgunakan. Banyak oknum yang justru monopoli impor, membuat harga jadi lebih mahal, dan aksesnya juga terbatas hanya untuk pelaku usaha tertentu saja. Nah, karena itulah beliau ingin menghapus kuota dan membebaskan siapapun yang ingin impor asal mengikuti aturan dan prosedur. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari teori perdagangan internasional, penghapusan kuota impor bisa memberikan kita manfaat. Manfaat yang seperti apa? Nah, manfaat di sini yang pertama, harga barang itu bisa saja turun. Kenapa? Karena lebih banyak pilihan dan pasokan menjadi meningkat. Dan manfaat kedua, konsumen bisa diuntungkan. Kenapa? Di sini konsumen diuntungkan karena punya lebih banyak akses ke barang dengan kualitas dan harga bersaing seperti itu. Dan manfaat ketiga, efisiensi pasar menjadi meningkat karena tidak ada lagi hambatan birokrasi seperti izin kuota yang panjang dan rumit. Tapi teman-teman perlu diingat, itu baru di sisi positifnya saja. Di sisi lain kita juga harus waspada. Kenapa? Karena produk asing yang lebih murah bisa membanjiri pasar dan mematikan produk lokal kita. Nah, itu perlu kita waspadai. Banyak petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang bisa kehilangan pasarnya gitu. Dan negara kita bisa saja kehilangan kendali atas volumenya barang yang masuk, yang bisa mengganggu neraca perdagangan dan ketahanan pangan kita. Nah, itu perlu banget kita waspadai gitu teman-teman. Nah, sekarang mari kita lihat dari sudut pandang ekonomi syariah. Nah, teman-teman, ekonomi Islam itu mengajarkan prinsip-prinsip utama. Prinsip yang seperti apa? Nah, seperti yang pertama itu ada keadilan, ada kemaslahatan, dan yang ketiga itu tidak merugikan, dan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang lemah seperti itu. Jadi kayak tidak memihak di satu pihak yang kuat gitu. Jadi kita harus juga memihak pada pihak lemah gitu. Jadi kebijakan yang diambil pemerintah harus memastikan yang pertama, masyarakat luas mendapatkan manfaat seperti harga terjangkau dan ketersediaan barang. Yang kedua, produsen lokal tidak dirugikan, terutama mereka yang masih kecil dan belum siap bersaing gitu. Yang ketiga, tidak ada pihak yang dimonopoli atau diberi keistimewaan yang menzolimi yang lainnya. Kalau kebijakan ini hanya menguntungkan segelintir importir besar saja, dan merugikan jutaan pelaku usaha kecil, maka itu bertentangan dengan prinsip keadilan di dalam Islam. Nah, jangan sampai seperti itu, karena itu sudah bertentangan dengan prinsip keadilan di dalam Islam. Nah, selanjutnya, kondisi nyata di Indonesia. Fakta di lapangan, Indonesia itu masih punya banyak pekerjaan rumah.
banyak petani yang belum mandiri secara teknologi dan modal. UMKM kita masih butuh akses pelatihan, pembiayaan, dan perlindungan pasar. Nah, belum ada sistem perlindungan harga yang menjamin keuntungan wajar bagi produsen lokal. Kalau impor dibuka lebar tanpa proteksi, bisa-bisa mereka kalah bersaing dengan dan terpaksa gulung tikar. Mereka tidak akan berjualan lagi seperti itu. Seperti yang disampaikan beberapa asosiasi industri, banyak pelaku usaha tekstil dan pertanian yang khawatir mereka akan berubah jadi produsen menjadi pedagang saja karena tidak sanggup lagi bersaing dengan produk asing gitu. Dan kita juga sering dengar ya sekarang kasus-kasus yang perusahaan besar sudah resmi menyatakan mereka tidak akan memproduksi lagi gitu. Jadi apakah penghapusan kuota impor ini baik atau tidak bagi kita? Nah, jawabannya itu bisa baik, bisa juga tidak, tergantung bagaimana pelaksanaannya. Sebagai akademisi ekonomi syariah, saya menyarankan agar kebijakan ini dilakukan secara bertahap dan terukur, jangan terburu-buru gitu. Kayak satu-satu aja dulu. Yang kedua, dibarengi dengan perlindungan untuk pelaku usaha lokal seperti subsidi, pelatihan, dan akses pembiayaan lainnya. Dan ketiga, pemerintah tetap melakukan pengawasan ketat, jangan sampai produk asing membanjiri pasar dengan harga yang tidak wajar. Dan yang keempat, hanya berlaku untuk komunitas strategis dan benar-benar dibutuhkan rakyat, seperti bahan pokok yang pasokannya terbatas gitu. Nah, dengan cara ini kita bisa menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan keberkahan dalam setiap kebijakan ekonomi. Nah, seperti itu teman-teman, kalau menurut pandangan yang sudah kita analisis. Nah, itu dia tadi teman-teman, analisis lengkap kita soal kebijakan penghapusan kuota impor. Semoga ini bisa memberikan sudut pandang baru buat teman-teman semua. Kalau kamu punya pendapat lain, setuju atau tidak setuju, boleh banget tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan follow channel ini untuk pembahasan-pembahasan menarik lainnya seputar ekonomi, kebijakan publik, dan nilai-nilai Islam. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.